Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dite dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal yang berkenaan dengan materi limit fungsi aljabar. Nah, melalui materi PowerPoint ini saya membahas sebanyak 15 soal ya. Nah, dari beberapa soal yang saya ambil, ini adalah soal-soal tugas yang sudah anak-anak kerjakan sebelumnya ya. Nah, baik anak-anak, untuk itu silakan diperhatikan dan dipahami dengan baik mengenai pembahasan latihan soal yang akan saya berikan berikut ini. Nah, baik anak-anak, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini, anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati negatif 1 dari 3X kuadrat tambah 6X. Nah, di sini dalam penyelesaiannya, pertama-tama di sini kita menggunakan metode substitusi ya. Seperti biasa kita ketahui yang kita ingin cari nilai limitnya yaitu 3x kuadrat tambah 6x. Nah, sedangkan di sini nilai x-nya mendekati negatif 1. Maka dengan menggunakan cara substitusi, kita langsung saja substitusi ya. Nilainya akan menjadi ya 3x kuadrat ini ya, 3x kuadrat tambah 6x. Kita ganti x-nya ini dengan negatif 1 ya. X sama dengan negatif 1, maka langsung saja substitusi akan menjadi seperti ini ya. 3 dikalikan dengan negatif 1, kemudian dikuadratkan ya. Kemudian ditambahkan dengan 6 dikalikan dengan negatif 1. Nah, jika kita operasikan akan kita peroleh yaitu 3 dikalikan dengan negatif 1 kuadrat itu sama dengan 3 ya hasilnya. Kemudian ditambahkan dengan 6 dikali negatif 1 adalah negatif 6. Sehingga kita peroleh nilainya yaitu 3 dikurangi dengan 6. Atau dengan kata lain, 3 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 3. Jadi, dapat kita peroleh nilai dari limit X mendekati negatif 1 dari 3X kuadrat tambah 6X hasilnya adalah negatif 3. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, selanjutnya kita menginjak ke soal nomor 2 ya. Oke, baik anak-anak, di soal nomor 2, anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati 3, X kuadrat dikurang 9 per X dikurangi dengan 3. Nah, di sini dengan menggunakan cara pemfaktoran, kita dapat menentukan dengan mudah nilai dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3. Nah, tentunya sebelumnya anak-anak sudah tahu ya bagaimana sih caranya untuk memfaktorkan. Nah, di sini yang kita faktorkan adalah X kuadrat dikurang 9 ya. Nah, apabila kita menggunakan cara pemfaktoran, nilai dari X kuadrat dikurang 9 ini, jika kita faktorkan hasilnya ini akan sama dengan X dikurang 3 dikalikan dengan X ditambah 3.
Nah, atau dengan kata lain, nilai dari X dikurang 3 dikali X ditambah 3 ini kan sama dengan kalau kita kalikan biasa hasilnya adalah X kuadrat dikurang 9 ya. Nah, tentunya kemudian selanjutnya kita rubah. Kenapa Bu? Kita rubah bentuknya seperti ini, kita faktorkan. Ya, supaya kita bisa sederhanakan dia dengan penyebutnya. Nah, setelah kita faktorkan X kuadrat dikurang 9 ini, hasilnya adalah X dikurang 3 kali X ditambah 3, maka di sini ternyata ada bilangan yang sama ya, yaitu X dikurang 3 ini ya, di bagian pembilang pecahannya, dan X dikurang 3 di bagian penyebut pecahannya. Nah, dengan mudah kita bisa sederhanakan dengan mencoret ini ya, X dikurang 3 dibagi X dikurang 3 kan hasilnya sama dengan 1 ya. Sama seperti kita bagi 2/2 begitu ya. 2/2 kan hasilnya sama dengan 1 ya. Berarti dia habis ya, berarti di sini. Berarti kita bisa coret ya. Berarti X dikurang 3 dengan X kurang 3 hasilnya sama dengan sama-sama 1 ya. Berarti kita bisa coret. Nah, sisanya ini adalah X ditambah 3. Jadi langsung saja di sini sisa adalah X ditambah 3, yaitu masih dalam bentuk limit ya. Ditulis masih limitnya belum hilang ya ini ya. Limitnya masih karena kita belum peroleh hasil akhirnya, dalam artian kita belum melakukan metode substitusi ya. Nilai X-nya ini kita belum substitusi. Nah, jadi kita turunkan dulu ya limit X mendekati 3. X ditambah 3, baru selanjutnya kita menggunakan metode substitusi di sini, yaitu substitusi nilai X sama dengan 3 pada nilai X tambah 3. Berarti nilai X tambah 3-nya ganti X-nya menjadi sama dengan 3. Jadi kita peroleh X tambah 3 menjadi 3 tambah 3. Atau dengan kata lain, 3 tambah 3 sama dengan 6. Oke, jadi kita peroleh nilai dari limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurang 9 per X dikurang 3 adalah 6. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3, anak-anak diminta untuk mencari nilai limit dari X mendekati negatif 2, 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 5. Nah, dalam menentukan nilai dari limit X mendekati negatif 2 dari 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 5, anak-anak dapat menggunakan metode substitusi. Nah, langsung saja anak-anak substitusi di sini, yaitu nilai dari 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 5, ganti X-nya itu nilainya dengan negatif 2 ya. X-nya ini kita ganti dengan negatif 2. Nah, X-nya diganti dengan negatif 2, yaitu X-nya ini ya, yang nilai dari X mendekati negatif 2. Jadi, untuk 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 5, X-nya diganti dengan negatif 2. Kita lanjutkan, operasikan seperti biasa. Jadi kita peroleh 2 dikalikan dengan negatif 2 kuadrat dikurangi dengan 3 kalikan dengan negatif 2 ditambah 5. Kemudian anak-anak operasikan seperti biasa, yaitu akan diperoleh 2 dikali 4 dikurangi dengan dalam kurung negatif 6 ditambah 5. Atau anak-anak dapat peroleh hasilnya yaitu 8 ditambah 6 ditambah 5, yaitu hasilnya sama dengan 19. Oke, jadi dapat kita simpulkan nilai dari limit X mendekati negatif 2, 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 5 adalah 19. Oke, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham? Nah, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4.
Nah, baik anak-anak, di soal nomor 4 ini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 per X kuadrat ditambah X dikurang 2. Nah, dalam menyelesaikan limit X mendekati 1 dari X kuadrat tambah 2X dikurang 3 per X kuadrat tambah X dikurang 2 ini, anak-anak dapat menggunakan metode pemfaktoran. Nah, dengan menggunakan metode pemfaktoran dapat dengan mudah nanti kita sederhanakan, kemudian di akhir kita substitusi, maka kita dapat memperoleh hasil akhir dari limit X mendekati 1 X kuadrat tambah 2X dikurang 3 per X kuadrat tambah X dikurang 2 ini. Kita langsung saja lanjutkan di sini dalam penyelesaiannya. Jadi, untuk limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 2X dikurang 3 per X kuadrat tambah X dikurang 2. Ini pertama-tama anak-anak faktorkan dulu ya, X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat tidak? Bagaimana sih caranya memfaktorkan? Di sini saya bahas sedikit dulu ya, caranya memfaktorkan itu seperti apa sih? Nah, saya bahas dulu ya, bagaimana caranya memfaktorkan X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Nah, maaf di sini mungkin tulisannya agak berantakan ya. Nah, X kuadrat ditambah 2X sama dengan 3. Sama dengan hasilnya bagaimana? Nah, di sini pertama-tama kita ambil dulu untuk konstanta pada X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Nah, bagian konstantanya yang mana anak-anak? Negatif 3 ya. Nah, bagiannya adalah negatif 3. Nah, langsung saja di sini saya tulis ya, saya oret-oret negatif 3. Saya tulis di sini negatif 3. Kemudian negatif 3 ini hasil perkaliannya. Pokoknya yang hasilnya negatif 3, tapi nanti untuk penjumlahan atau pengurangannya nanti akan memperoleh hasilnya adalah koefisien. Koefisien dari variabel X. Atau dalam artian hasilnya adalah 2. Nah, maka dari itu di sini kan negatif 3 perkaliannya ada 1, 3 gitu ya. 1, 3. Negatif ya, negatif 3. 1 dengan negatif 3, kemudian 1, negatif 1 dengan 3, begitu kan ya? Nah, itu aja ya berarti ya, kemungkinan perkalian yang menghasilkan nilai negatif 3 ini. Yaitu pertama 1 dengan negatif 3 dan negatif 1 dengan 3. Nah, yang mana yang hasilnya adalah 2? Apakah 1 dikurangi dengan 3 atau dengan kata lain sama dengan 1 ditambah dengan negatif 3 ya? Maaf sebelumnya, ini saya hapus dulu ya bagian ini. Nah, oke, sebentar. Yang ini kita jumlahkan. Nah, 1 dengan negatif 3, pokoknya hasil penjumlahannya nanti adalah menghasilkan nilai 2. Yang mana? Yang ini ya, negatif 1 dengan 3 hasilnya 2. Kalau 1 dengan negatif 3 kan hasilnya negatif 2, berarti kita coret, kita tidak gunakan yang ini. Berarti yang akan kita gunakan adalah negatif 1 dan 3, yang kedua ini. Maka selanjutnya kita ganti dulu ya anak-anak ya. X kuadrat ya, X kuadrat tambah dengan, nah yang ditambah ini adalah ini, negatif 1 dengan 3. Kita sertakan dia dengan variabel X ini. Jadi kita peroleh, pertama adalah negatif 1X gitu ya. Negatif 1X ditambah dengan negatif 1X, bentar. Ditambah dengan negatif 1X atau dengan kata lain kita langsung saja kita tulis di sini negatif X ya. Kemudian ditambah dengan 3X. Kemudian dikurangi dengan 3.
Nah, sebenarnya itu kita tambah dengan 2x ini, kita cari seperti ini bentuknya, ya. Kita cari seperti ini bentuknya ini untuk mengganti posisi 2x ini gitu loh. Nah, jadi tadi kan kita peroleh negatif 1 dengan 3. Nah, negatif 1 dengan 3 ini sama-sama kita sertakan variabel x. Jadi kan sama dengan 2x kan, negatif x tambah 3x itu kan hasilnya 2x. Nah, jadi sebenarnya untuk memfaktorkan ini, kita memecah 2x ini menjadi negatif x dan menjadi 3x. Nah, dengan bentuknya seperti ini dapat dengan mudah kita faktorkan sekarang. Nah, jadi kita faktorkan yaitu dengan kita golongkan dia. Kita golongkan ya, seperti ini ya, dua-dua ya kita golongkan. Ini saya beri tanda kurung ya. Maaf, tanda kurungnya seperti ini jadinya ya. Kita kurung, kemudian nanti kita dengan keluarkan ini x kuadrat dikurang x ini. Pertama-tama kita keluarkan yang bernilai sama itu adalah x ya kan. X, kemudian kita peroleh X dikurang 1 ya. Kemudian ditambah ya, yang bernilai sama untuk di bagian 3X dikurang 3 adalah apa? 3 ya. 3X dikurang 1. Nah, jadi kemudian di sini yang bernilai sama lagi yang mana anak-anak? X dikurang 1, berarti cukup dituliskan sekali saja ya di sini ya. Berarti ini sama dengan, ini adalah X dikurang 1, kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan bagian X ditambah 3. Gitu. Nah, mungkin anak-anak bisa coba ya untuk memfaktorkannya untuk operasi lainnya ya. Nah, coba menggunakan cara ini. Nah, jadi bisa diperoleh pemfaktoran dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 3 adalah x dikurang 1 dikalikan dengan x ditambah 3. Nah, baik anak-anak bisa lakukan hal yang sama ya untuk mencari pemfaktoran dari x kuadrat ditambah x dikurang 2. Jadi hasilnya nanti adalah x dikurang 1 dikali x ditambah 2. Nah, setelah anak-anak faktorkan, tentunya ingat ya, limitnya ini jangan dihilangkan dulu tulisan limitnya ini. Nah, karena kemudian selanjutnya kita sederhanakan. Ini yang mana ya yang sama yang bisa dicoret? Ya, yang ini ya, x dikurang 1 dengan x dikurang 1 itu hasil pembagiannya adalah 1. Jadi kita dapatkan sisanya adalah x ditambah 3 per x ditambah 2. Jadi kita tulis seperti ini. Limitnya masih tetap kita tulis ya, karena kita belum melakukan proses substitusi. Nah, setelah kita sudah menemukannya, maka langsung saja kita substitusi nilai x sama dengan 1 ke x ditambah 3 per x ditambah 2. Jadi kita ganti x-nya ini ya, x-nya ini ya. Nah, kita ganti x-nya ini dengan sama dengan 1. Nah, jadi kita peroleh yaitu menjadi 1 ditambah 3 per 1 ditambah 2. Atau dengan kata lain kita peroleh hasilnya sama dengan 4 per 3. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa limit dari x mendekati 1, x kuadrat tambah 2x dikurang 3 per x kuadrat tambah x dikurang 2 hasilnya adalah 4 per 3. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Di soal nomor 5 ini, anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit x mendekati 4, x dikurang 4 per akar x dikurang 2, berapa nilainya? Nah, di sini saya juga menggunakan cara pemfaktoran ya.
Nah, namun sebenarnya cara pemfaktoran yang ini mungkin kita agak sulit menerka-nerka ya. Kira-kira hasilnya X dikurang 4 caranya memfaktorkan gimana, Bu? Nah, di sini saya menggunakan pedoman akar X dikurang 2 sebenarnya. Nah, akar X dikurang 2 ini untuk X dikurang 4 ini bisa dibagi dengan akar X dikurang 2 begitu ya. Nah, ketika kita bagi dia dengan akar X dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah akar X ditambah 2. Nah, disinilah mungkin kesulitannya kita belajar limit ini. Kita pertama-tama harus menentukan dulu metode yang mana sih yang tepat untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan nilai dari limit fungsi yang ditentukan pada soal. Nah, tentunya juga di sini kita melibatkan juga ya keterkaitan antara pembilang dengan penyebut dari pecahan yang akan dicari nilai limitnya. Nah, tentunya untuk X-4 ini dengan menggunakan cara pemfaktoran ternyata dia ada kaitannya ya dengan penyebutnya yaitu akar X dikurang 2. Nah, jadi di sini kalau misalkan anak-anak bingung untuk memfaktorkannya seperti apa, anak-anak bisa membagi nilai X dikurang 4 dengan akar X dikurang 2. Nah, tujuannya membagi ini adalah, kalau kita bagi biasa ya, tujuannya membagi ini adalah untuk menemukan nilai pemfaktorannya. Nah, kalau misalkan kita bagi ya, coba kita sini bagi ya, akar X dikurang 4 dibagi dengan akar X dikurang 2 ya. Nah, jadi kita cari hubungannya, keterkaitan antara pembilang dan juga penyebut dari pecahan yang akan dicari nilai limitnya. Nah, jadi X dikurang 4 dibagi dengan akar X dikurang 2, itu pertama-tama kita bagi ya, hasil pembagiannya adalah akar X ya. Nah, akar X. Kemudian kita kalikan seperti biasa ya, ini kan X dibagi dengan akar X adalah X ya. X ya, kemudian X dikurang 2 akar X. Kemudian selanjutnya kita kurangi. Ini dikurangi ya, X dikurangi dengan X, kemudian sini kita peroleh negatif 4 ya. Negatif 4 ditambah 2 akar X. Nah, selanjutnya di sini adalah positif ya. Positif 2 tambah 2 ya. Karena sekarang selanjutnya kita peroleh 2 kali akar X dikurang 2. Hasilnya adalah 2 akar X dikurang 4. Atau dengan kata lain, negatif 4 ditambah 2 akar X. Ya. Nah, di sini hasilnya adalah berapa? 0 ya. Nah, hasilnya adalah 0. Jadi, untuk jadi untuk hasil pembagian dari X dikurang 4 dibagi juga dengan akar X dikurang 2, hasilnya adalah akar X ditambah 2. Nah, begitu juga kira kita peroleh pemfaktoran dari X dikurang 4 ini ternyata hasilnya adalah akar X dikurang 2 dikalikan dengan pembagiannya tadi, akar X ditambah 2. Nah, begitu juga kalau misalkan anak-anak kalikan, ini seperti biasa, akar X dikurang 2 dikalikan dengan akar X ditambah 2, hasilnya adalah X dikurangi dengan 4. Begitu ya. Kemudian dibagi dengan akar X dikurang 2. Jadi, salah satu cara untuk menentukan nilai limit fungsi itu juga kita harus mengetahui keterkaitan hubungan antara pembilang dan penyebut dari suatu pecahan yang akan dicari nilai limitnya, begitu ya. Nah, jadi di sini saya bagi tujuannya adalah supaya saya tahu sebenarnya ini
Bisa difaktorkan tidak sih caranya untuk mencari limit ini? Oh, ternyata ada kaitannya dia dengan penyebutnya, yaitu ketika saya bagi dengan akar X dikurang 2, maka hasilnya adalah akar X ditambah 2. Jadi, hasil kali dari akar X dikurang 2 kali akar X ditambah 2 ini adalah hasilnya X dikurang 4. Nah, tentunya dengan cara pemfaktoran, tujuan kita adalah kita mau coret-coret gitu ya, atau kita mau sederhanakan begitu ya. Nah, jadi di sini akar X dikurang 2, kita coret dengan akar X dikurang 2. Itu sama dengan hasilnya 1, begitu ya. Kemudian sisanya adalah limit X mendekati 4 dari akar X ditambah 2. Atau ketika kita substitusikan, kita ganti X-nya ini ya dengan 4 gitu ya. X sama dengan 4. Nah, jadi langsung saja kita masukkan, kita substitusi, ganti X-nya sama dengan 4. Atau kita peroleh akar 4 tambah 2. Akar 4 adalah 2 tambah 2 ya. Ini akar 4 adalah 2, kemudian ditambahkan dengan 2. Nah, jadi hasilnya adalah sama dengan 4. Nah, jadi limit dari X mendekati 4 dari X dikurang 4 per akar X dikurang 2 adalah 4. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Nah, di soal nomor 6 ini, anak-anak diminta untuk menentukan hasil dari limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurangi dengan fx per H. Dengan fx-nya ini diketahui nilai fx-nya, yaitu fx sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 4x. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikannya, maka dari itu kita tulis dulu ya diketahuinya. Yang diketahui adalah fx-nya sama dengan x kuadrat dikurang 4x gitu ya. Nah, tentunya di sini kita perhatikan yang kita minta itu menentukan nilai limit apa? Limit H mendekati 0 dari fx plus H dikurang fx per H. Nah, untuk nilai fx-nya kita sudah tahu, yaitu x kuadrat dikurang 4x. Nah, berapa untuk nilai fx plus h ini? Tidak diketahui pada soal. Nah, maka dari itu kita tentukan sendiri ya. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan? Nah, begini caranya untuk menentukan ya anak-anak ya. Nah, jadi jika kita punya fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4x, maka dapat dengan mudah anak-anak menentukan nilai dari fx plus h. Bagaimana caranya? Kita substitusi ya, dengan menggunakan cara substitusi saja ya anak-anak ya, yaitu dengan kita substitusi nilai x plus h ini pada nilai x yang sudah tertera pada elemen fx ini gitu ya. Jadi kita kan sudah diketahui tadi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 4x. Jadi kita substitusi nilai x plus h pada nilai x yang sudah diketahui pada fx-nya. Yaitu kita ganti ya, x ini dengan x ini dengan x plus h. Ini diganti dengan x plus h. Nah, bentuknya sama, nanti fx plus h ini dengan fx, tapi kita ganti x-nya ini ya pada kita ganti ya x ini dengan x ini dengan x plus h, itu adalah hasil dari fx plus h. Nah, dengan kita ganti kita peroleh nanti x ini kita ganti dengan x plus h, jadi kita peroleh x plus h. Tapi di sini ada kuadrat, kita tambahkan dia dengan kuadrat. Jadi kita peroleh x plus h dikuadratkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada tanda kurang, ikuti. Di sini ada tanda kurang, kita tambahkan juga dengan tanda kurang. Di sini ada 4, kita juga masukkan 4. Dikalikan dengan x ini, kita ganti dengan x plus h. Berarti kita kalikan dengan x plus h.
Nah, jadi dengan kita mengganti nilai X pada fx dengan X plus H, maka dapat kita peroleh nilai dari fx plus h-nya, yaitu sama dengan x plus h kuadrat dikurang 4 dikali x plus h. Nah, kira-kira anak-anak sudah paham belum ya? Semoga sudah paham ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan untuk menentukan limit dari h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx per h. Tadi fx plus h-nya kita sudah ketemu ya, dan fx-nya juga sudah diketahui pada soal ya. Nah, kita dapat dengan mudah nih menentukan limitnya. Yuk kita tentukan ya. Nah, di sini kita tuliskan dulu soalnya, yaitu limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Yaitu nilainya sama dengan limit h mendekati 0, kita masukkan nilai fx plus h yang kita sudah peroleh tadi, yaitu menjadi x plus h kuadrat ya, dikurangi dengan 4 dikali x plus h ya, kemudian dikurangi dengan nilai fx-nya, yaitu x kuadrat dikurang 4x, dan dibagi dengan h. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, maka tadi setelah kita sudah tuliskan ya, ini untuk fx plus h-nya dikurang dengan ini untuk fx-nya dibagi dengan h. Selanjutnya, anak-anak operasikan seperti biasa, yaitu pertama, anak-anak kuadratkan dulu nih. X plus h dikuadratkan, hasilnya ini adalah x kuadrat tambah 2x ditambah h kuadrat. Kemudian untuk ini negatif 4 dalam kurung x plus h ini anak-anak juga operasikan. Hasilnya adalah negatif 4x dikurangi dengan 4h. Ini saya masih dalam bentuk kurung siku ya. Maksudnya adalah untuk membedakan yang mana sih yang merupakan fx plus h dan yang mana sih yang merupakan fx-nya. Kemudian ini saya kurangi dengan fx-nya. Fx-nya yaitu adalah x kuadrat dikurangi dengan 4x. Nah, kita lanjutkan supaya kurung sikunya ini ya, kita hilangkan sekarang kurung siku ini dengan kurung siku ini saya hilangkan, yaitu dengan cara kita hilangkan. Pertama-tama saya masukkan seperti biasa. Hasilnya ini yaitu adalah x kuadrat ya, tambahkan dengan 2xh, tambahkan dengan h kuadrat, dikurang 4x, dikurang 4h. Karena tanda kurungnya mau dibuka, berarti kita buka ya tanda kurungnya dengan cara kita kalikan biasa. Ini akan menjadi negatif x kuadrat ya, turun. Kemudian ini negatif dikalikan dengan negatif adalah positif ya, positif 4x. Kemudian kita bagi dia dengan h. Nah, tetapi ingat ya, nilai limitnya ini masih tetap dituliskan ya anak-anak ya, jangan dihilangkan dulu, belum kita cari nilai akhir dari limitnya, yaitu dalam artian kita belum melakukan metode substitusi untuk memperoleh nilai limitnya. Jadi, tulisan nilai limitnya jangan dilupakan ya, tetap ditulis. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan, yaitu ternyata ada bilangan yang sama, yaitu x kuadrat dikurangi dengan x kuadrat. Dalam artian x kuadrat dikurangi x kuadrat ini kan 0 ya, jadi kita bisa coret. Kemudian ada lagi tidak yang hasilnya 0? Oh, bisa ada ya, ini negatif 4x ditambah 4x juga hasilnya 0. Nah, selanjutnya ada lagi tidak? Oh, sudah ya, berarti sudah paling sederhana. Jadi kita peroleh di sini adalah hasilnya adalah limit h mendekati 0, 2x h tambah h kuadrat dikurang 4h. Jadi hasilnya adalah ini ya, dibagi dengan h. Nah, langkah selanjutnya, ini ya sudah kita sederhanakan tadi, kita bagi dia dengan h. Jadi kita peroleh hasilnya adalah limit h mendekati 0 dari 2x, ya kita bagi dengan h ya, 2x tambah, jadi kita baginya satu-satu ya. Pertama kita bagi dulu 2xh dibagi h, hasilnya adalah 2x. Ditambah
H kuadrat dibagi dengan H hasilnya adalah H. Dikurang 4H dibagi H hasilnya adalah 4. Jadi kita peroleh adalah limit H mendekati 0, 2X tambah H dikurang 4. Atau dengan kata lain, selanjutnya kita substitusi, hilangkan tulisan limit ini dengan kita substitusi, yaitu nilai H-nya kita ganti dengan sama dengan 0 ya. Ini kita ganti sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 2X ditambah 0 dikurang 4 atau sama dengan 2X dikurang 4. Jadi nilai limit dari dari H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx per H dengan Fx-nya diketahui X kuadrat dikurang 4X, hasilnya adalah 2X dikurang 4. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Ya, baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nah, di soal nomor 7 ini kita sudah menginjak ke limit fungsi dalam bentuk tak hingga ya, ke limit fungsi tak hingga. Nah, kita ingat-ingat dulu ya materi pada pertemuan lalu di mana untuk limit fungsi tak hingga ini dalam menyelesaikannya dia dibagi dengan variabel pangkat tertinggi, begitu ya. Dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, selanjutnya maka dengan mudah kita dapat menentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat ditambah X dikurang 3 per X kuadrat ditambah 1. Yaitu di sini untuk penyelesaiannya kita tulis dulu ya dari soalnya, yaitu limit X mendekati tak hingga X kuadrat tambah X dikurang 3 per X kuadrat ditambah 1 itu akan menjadi sama dengan, nah pertama-tama kita tentukan dulu yang mana merupakan variabel dengan pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini kan kita punya variabelnya yaitu X kuadrat dengan X ya. Ini kan X kuadrat juga ya. Jadi kita punya variabel kita adalah X kuadrat dan X gitu ya. Nah, untuk X ini kan pangkat 1 ya. X ini hasilnya ada, X ini kalau kita pangkatkan itu adalah X pangkat 1. Nah, maka di sini dapat kita tentukan bahwa variabel pangkat tertinggi pada bentuk pecahan ini adalah X kuadrat. Jadi, bagi setiap bilangan, setiap variabel atau setiap konstantanya dengan X kuadrat ini. Nah, maka kan kita peroleh menjadi limit X mendekati tak hingga dari setiap masing-masingnya kita bagi dengan X kuadrat. Yaitu kita peroleh X kuadrat, pertama kita peroleh X kuadrat dibagi X kuadrat tambah X dibagi X kuadrat dikurang 3 dibagi X kuadrat per X kuadratnya ini ya dibagi dengan X kuadrat tambah 1 per X kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita substitusi, maka dari itu anak-anak sederhanakan dulu ini ya, operasikan dulu karena X kuadrat bagi dengan X kuadrat ini kan hasilnya sama dengan 1. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk yang paling sederhana. Yaitu menjadi limit X mendekati tak hingga, ini X kuadrat dibagi dengan X kuadrat adalah 1, ditambah X per X kuadrat hasilnya 1 per X dikurang 3 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat hasilnya adalah 1 ditambah 1 per X kuadrat. Sama dengan, maka langsung saja anak-anak substitusi ya. Nilai X-nya ini yaitu tak hingga ya, nilai X sama dengan tak hingga ini kita substitusi dia ke dalam bentuk pecahannya akan menjadi 1 tambah 1 per tak hingga ya dikurangi dengan 3 per tak hingga kuadrat per 1 tambah 1 per tak hingga kuadrat. Tentunya di sini tulisan limit X mendekati tak hingganya sudah hilang karena anak-anak sudah substitusi X-nya ini
sama dengan tak hingga begitu ya, karena sudah disubstitusi, nilai limitnya sudah hilang. Di sini tidak perlu ditulis limit X mendekati tak hingga lagi. Jadi langsung saja sama dengan ini ya. Nah, kemudian anak-anak operasikan. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apabila suatu bilangan dia dibagi dengan tak hingga, hasilnya adalah 0. Nah, maka kan kita peroleh menjadi 1 ditambah 0 dikurang 0 per 1 ditambah 0. Atau dengan kata lain, 1 dibagi dengan 1 hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, jadi kita peroleh ya, di sini hasilnya sama dengan 1. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah X dikurang 3 per X kuadrat tambah 1 hasilnya adalah 1. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal nomor 8 ya. Oke, di soal nomor 8 ini kita masih membahas mengenai soal limit fungsi tak hingga. Nah, sama seperti tadi ya, kalau anak-anak sudah paham untuk di soal nomor 7, maka anak-anak juga dapat dengan mudah untuk mencari nilai limit di soal nomor 8 ini. Nah, jadi limit dari X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat ditambah 7X ditambah 5 per 3 dikurangi X ditambah X kuadrat. Hasilnya yaitu pertama-tama kita cari dulu variabel pangkat tertinggi dari bentuk pecahan ini. Nah, kita tentukan dulu, list dulu variabelnya mana saja nih. Nah, variabel yang ada di bentuk pecahan ini adalah X kuadrat dan X ya, atau X itu adalah X pangkat 1. Nah, variabel pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat ya. Nah, X kuadrat. Jadi, setiap bilangannya ya yang ada pada pecahan ini masing-masing kita dia bagi dengan X kuadrat. Jadi anak-anak dapat peroleh seperti ini ya, yaitu limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat, anak-anak bagi dengan X kuadrat, kemudian 7X ditambah dengan 7X dibagi dengan X kuadrat, ditambah dengan 5 dibagi dengan X kuadrat per 3 dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan X dibagi dengan X kuadrat ditambahkan dengan 2X dibagi dengan X kuadrat. Kemudian selanjutnya anak-anak sederhanakan, anak-anak akan peroleh yaitu menjadi limit X mendekati tak hingga dari 4 ya ditambahkan dengan 7X, maksud saya 7 per X ya. Kemudian ditambahkan dengan 5 per X kuadrat per 3 per X kuadrat dikurangi dengan 1 per X ditambah 2. Selanjutnya, anak-anak bisa substitusi. Ya, untuk nilai X-nya ini anak-anak bisa ganti ya, X-nya ini ya. Setiap X yang ada di sini, anak-anak ganti dengan sama dengan tak hingga ya. Jadi X-nya ini akan sama dengan tak hingga. Nah, untuk selanjutnya, karena sama dengan tak hingga ya, kemudian anak-anak ganti akan diperoleh seperti ini. 4 ditambah 7 per tak hingga ditambah 5 per tak hingga kuadrat dibagi dengan 3 per tak hingga kuadrat dikurang 1 per tak hingga ditambah 2. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa suatu bilangan dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Maka anak-anak dapat peroleh yaitu 4 ditambah 0 ditambah 0 per 0 dikurang 0 ditambah 2. Tahu sama dengan 4 dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 2. Jadi nilai limit dari X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat tambah 7X ditambah 5 per 3 dikurang X ditambah 2X kuadrat hasilnya adalah 2. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham ya? Ini jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya.
Nah, baik anak-anak, di soal nomor 9 ini, anak-anak diminta untuk menentukan limit dari X mendekati tak hingga akar dari X kuadrat ditambah 4X dikurang X. Nah, di sini untuk menentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah 4X dikurang X ini, anak-anak boleh menggunakan metode perkalian dengan akar sekawan ya. Nah, di sini untuk limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 4X dikurang X ini dia kalikan dia dengan akar sekawannya, maka akan diperoleh menjadi limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat tambah 4X dikurangi dengan X, ini dikalikan dengan akar sekawannya, yaitu akar X kuadrat tambah 4X ditambah X dibagi dengan akar 4X ditambah 4X ditambah X. Nah, jadi untuk tanda kurang ini di sini, karena dia dikalikan dengan akar sekawannya, berarti tandanya kurang ini diganti menjadi tanda positif, ya, seperti ini. Anak-anak kalikan seperti biasa, maka akan anak-anak peroleh, yaitu menjadi limit X mendekati tak hingga. Nah, caranya mengalikan di sini adalah pertama, untuk yang ini ya, untuk yang akar X kuadrat tambah 4X dikurang X ini, anak-anak kalikan dia dengan pembilang pecahannya. Nah, kemudian maka dari itu anak-anak akan peroleh, pertama-tama anak-anak kalikan dulu. Akar X kuadrat tambah 4X dikalikan dengan akar X kuadrat tambah 4X. Jadi anak-anak kalikan ya, seperti biasa, seperti ini, jadi diperoleh. Kemudian anak-anak jumlahkan dengan perkalian dari akar X kuadrat tambah 4X dikalikan dengan X. Atau anak-anak akan peroleh menjadi X akar X kuadrat tambah 4X. Kemudian anak-anak jumlahkan dengan perkalian dari negatif X dengan akar X kuadrat tambah 4X. Jadi anak-anak peroleh hasilnya adalah negatif X akar X kuadrat tambah 4X seperti ini. Kemudian di akhir anak-anak kalikan negatif X ini dengan X ya, dikalikan dengan X hasilnya adalah negatif X kuadrat. Kemudian dibaginya masih dengan penyebut dari pecahannya ini, yaitu kita bagi dengan akar X kuadrat tambah 4X ditambah X. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, jika sudah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk di sini ya, bagian pembilang pecahan yang sudah kita peroleh ini dapat kita sederhanakan lagi ya. Nah, ternyata nilai dari akar X kuadrat tambah 4X dikurangi dengan X akar 4X ini sama dengan 0. Jadi kita bisa coret bagian ini dengan ini ya. Hasilnya sama dengan 0. Maka sisanya adalah bagian ini ya, bagian ini dengan bagian ini ya. Nah, sebelumnya, namun ini kita bisa sederhanakan dulu bagiannya ini. Akar dari X kuadrat tambah 4X dikali akar X kuadrat tambah 4X itu hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X ya. Nah, sama seperti kita mau mengakarkan akar 2 ya. Kalau bilangannya sama ya, akar 2 kita kalikan dengan akar 2, itu hasilnya berapa anak-anak? 2 ya, karena akar 2 kali akar 2 itu kan hasilnya sama dengan akar 4. Kemudian akar 4 ini hasilnya sama dengan berapa? 2. Ya, jadi kalau misalkan ada yang di dalam akarnya ini nilainya sama, ya, ada yang di dalam akarnya ini nilainya sama saling dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan yang sama itu, yaitu sama-sama hasilnya 2. Berarti ini karena X kuadrat, akar X kuadrat tambah 4X dikalikan dengan akar X kuadrat tambah 4X kan
sama-sama ya, ini bilangan yang sama yang diakarkan kemudian dikalikan, hasilnya adalah bilangan yang sama itu, yaitu hasilnya adalah x kuadrat tambah 4x. Ingat, ini dikurangi dengan x kuadrat per akar x kuadrat tambah 4x tambah x. Jadi hasilnya di sini kita sederhanakan akan menjadi limit x mendekati tak hingga 4x per akar x kuadrat tambah 4x ditambah x. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa ketika kita ingin menghitung suatu limit fungsi bentuk tak hingga, berarti kita bagi dia dengan variabel pangkat tertingginya. Nah, di sini variabel pangkat tertingginya ya, utamanya di sini pada bagian penyebut kita perhatikan ya. Pada bagian penyebut kita perhatikan variabel pangkat tertingginya adalah x kuadrat ya anak-anak ya. Nah, x kuadrat. Nah, maka dari itu nanti untuk yang berada di dalam akar ya, yaitu terutama untuk akar x kuadrat tambah 4x ini, semuanya atau setiap bagiannya yaitu baik x kuadrat, baik 4x, nanti sama-sama dia dibagi dengan x kuadrat ya. Nah, karena x kuadrat ini masih berada dalam bentuk akar begitu ya, pembaginya kan nanti x kuadrat kan. Tapi x kuadrat ini masih dalam bentuk akar, jadi kita akarkan dulu. Akar dari x kuadrat sama dengan x ya. Nah, jadi nanti untuk bagian yang tidak dalam bentuk akar, dia akan dibagi dengan x ini. Nah, jadi untuk 4x ya, dan x ini kan dia tidak dalam bentuk akar ya, maka nanti dia dibagi dengan x ini ya. Jadi yang berada di dalam bentuk akar, karena pangkat tertingginya adalah x kuadrat, biasa kita bagi dengan x kuadrat dulu dalam bentuk akar. Tetapi karena bentuk yang dibagi itu adalah kan adalah x kuadrat kan, kita bagi dengan per x kuadrat. Nah, tapi dia masih dalam bentuk akar di sini ya. Jadi kita akarkan dulu dia pangkat tertinggi yang ada di dalam bentuk akar itu kita akarkan dulu. Jadi kita akarkan dulu x kuadratnya, hasilnya adalah sama dengan x, gitu ya. Berarti akan kita peroleh ini limit x mendekati tak hingga dari 4x per x ya, kita bagi dengan x, per yang ada di dalam bentuk akar kita bagi dengan x kuadrat, yang tidak ada di dalam bentuk akar kita bagi dengan x. Jadi kita peroleh hasilnya adalah limit x mendekati tak hingga dari 4 per akar 1 plus 4 per x ditambah 1. Kemudian kita substitusikan, kita ganti nilai x-nya ini ya menjadi tak hingga ya. Berarti kita akan peroleh, yaitu hasilnya adalah 4 per akar 1 plus 4 per tak hingga ditambah 1. Atau hasilnya adalah 4 per akar 1 ditambah 0 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 4 per 1 ditambah 1 atau sama dengan 4 per 2, hasilnya akan sama dengan 2. Nah, jadi nilai dari limit x mendekati tak hingga akar x kuadrat tambah 4x dikurang x adalah 2. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 10 ya. Nah, di soal nomor 10 ini, anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga dari 3 dikurang 2x per x. Nah, caranya sama. Di sini karena kita tidak menjumpai bentuk akar, jadi lebih mudah ya kita menghitung nilai limit tak hingga ini, yaitu dengan membaginya dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, karena di sini variabelnya hanya x saja, tentunya ini juga menjadi variabel pangkat tertinggi pada bentuk pecahan ini ya, untuk nilai x-nya. Jadi, variabel pangkat tertingginya adalah x. Oke, berarti masing-masing bilangan yang ada pada pecahan ini sama-sama semuanya kita bagi dengan x.
maka akan kita peroleh menjadi limit X mendekati tak hingga 3 per X dikurangi dengan 2X per X per X per X. Nah, kemudian kita akan peroleh limit X mendekati tak hingga 3 per X dikurang 2 per 1. Kemudian anak-anak substitusikan nilai X ya mendekati tak hingga ini ya. Anak-anak ganti dia ya dengan tak hingga ya, nilai X-nya akan menjadi 3 per tak hingga dikurang 2 per 1. Atau seperti yang sudah anak-anak ketahui bahwa suatu bilangan dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 0. Kemudian dikurangi dengan 2 per 1. Hasilnya sama dengan negatif 2. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 3 dikurang 2X per X hasilnya adalah berapa? Negatif 2. Oke, baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya. Di soal nomor 11, ini anak-anak diminta untuk menentukan nilai limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X dikurang 1. Nah, di sini untuk menentukan nilai limit ini, anak-anak dapat menggunakan metode pemfaktoran ya, yang dimana anak-anak faktorkan nilai X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 ini. Kemudian anak-anak akan peroleh menjadi seperti ini ya, yaitu limit X mendekati 1, X dikurang 1 dikali X dikurang 2 per X dikurang 1. Nah, setelah anak-anak sudah peroleh seperti ini, maka anak-anak bisa sederhanakan, yaitu kita ketahui ini ada bentuk yang sama ya nilainya, yaitu X dikurang 1 per X dikurang 1. Nah, X dikurang 1 dibagi dengan X dikurang 1 kan hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi saya coret di sini hasilnya, maksud saya hasilnya sama dengan 1 ya. Berarti X dikurang 1 per X dikurang 1 kan hasilnya sama dengan 1. Jadi kita coret hasilnya sama dengan 1 kali X dikurang 2. Atau dengan kata lain hasilnya di sini adalah limit X mendekati 1 dari X dikurang 2. Dengan mensubstitusi ya nilai X kita ganti dengan X sama dengan 1 ya. Kita ganti X-nya nilainya sama dengan 1, maka anak-anak akan peroleh seperti ini, yaitu 1 dikurangi dengan 2. Atau kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi nilai di limit X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 per X dikurang 1 hasilnya akan sama dengan negatif 1. Nah, jadi hasil dari limit ini adalah negatif 1 ya. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita langsung saja lanjutkan ke soal nomor 12 ya. Nah, baik anak-anak, di soal nomor 12 ini hampir sama ya seperti soal nomor 5. Nah, apabila anak-anak sudah bisa mengerjakan soal nomor 5, maka dapat dengan mudah anak-anak dapat mengerjakan soal di nomor 12 ini. Nah, untuk yang mengerjakan nilai dari limit X mendekati 4 dari akar X dikurang 2 per X dikurang 4, ini sama ya seperti cara nomor 5, yaitu dengan memfaktorkan dulu ya. Memfaktorkannya yaitu kita faktorkan nilai dari X dikurang 4. Nah, jika anak-anak bingung untuk memfaktorkan ini, tentunya kita melihat dulu apakah ada hubungan antara pembilang dan penyebutnya. Nah, kemudian di sini untuk memfaktorkan dari X dikurang 4 ini anak-anak bisa dengan membagi ya, X dikurang 4 ini anak-anak bagi dengan akar X dikurang 2. Jadi nanti anak-anak akan peroleh nilainya adalah akar X ditambah 2. Sehingga bentuk dari X dikurang 4 ini jika difaktorkan ya sama juga dengan hasilnya dengan akar X dikurang 2 dikali akar X ditambah 2. Kemudian ternyata di sini hasilnya
ada yang sama ya, yaitu akar X dikurang 2 kita bagi dengan akar X dikurang 2, itu kan hasilnya adalah 1 ya. Nah, maka dari itu selanjutnya akan kita peroleh limit X mendekati 4, 1 per akar X ditambah 2. Nah, selanjutnya X ini ya, kita substitusi X-nya ini dengan, kita ganti dengan 4 ya. Karena X mendekati 4, jadi kita ganti nilai X ini dengan 4. Jadi, anak-anak dapat peroleh seperti ini, yaitu 1 per akar 4 ditambah 2. Akar 4 itu kan adalah 2 ya, jadi kita peroleh 1 per 2 tambah 2. Atau dengan kata lain, nilainya adalah 1 per 4. Jadi, nilai limit X mendekati 4 akar X dikurang 2 per X dikurang 4, nilainya adalah 1 per 4. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 13 ya. Oke, baik anak-anak, di soal nomor 13 ini, anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 per X dikurang 2. Nah, caranya di sini anak-anak dapat menggunakan metode pemfaktoran. Yang difaktorkan adalah bentuk dari 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Ketika kita sudah memfaktorkan 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 ini akan anak-anak peroleh nilainya menjadi X dikurang 2 dikali 2X ditambah 1. Atau dengan kata lain, di sini akan diperoleh nilainya adalah limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikali 2X tambah 1 per X dikurang 2. Nah, jika kita sederhanakan, maka untuk bentuk X dikurang 2 dibagi X dikurang 2 ini adalah 1 ya, jadi kita bisa coret. Kemudian 1 dikalikan dengan 2X tambah 1, itu adalah 2X tambah 1. Ingat, untuk limitnya jangan dulu dihilangkan tulisan ini ya, karena kita belum substitusi. Setelah anak-anak substitusi, maka bentuk limit ini tulisannya sudah tidak perlu dituliskan lagi, gitu ya. Kemudian, limit X mendekati 2 dari 2X ditambah 1 ini anak-anak bisa substitusi. Substitusi ganti nilai X ini ya sama dengan 2. Ya, ganti X-nya ini dengan 2 ya. Jadi anak-anak dapat peroleh menjadi 2 dikali 2 ditambah 1 atau sama dengan 4 ditambah 1 atau sama dengan 5. Jadi, nilai dari limit X mendekati 2, 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2 per X dikurang 2 hasilnya sama dengan 5. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 14 ya. Oke, di soal nomor 14 ini anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari X kuadrat dikurang 2X per X kuadrat dikurang 3X. Untuk menentukan limit ini kita bisa gunakan cara dengan mengeluarkan bagian yang sama ya, yaitu dengan cara menyederhanakan bentuk dari X kuadrat dikurangi dengan 2X per X kuadrat dikurangi dengan 3X itu menjadi seperti ini. Yaitu dengan sama-sama untuk pembilang dan penyebutnya sama-sama kita keluarkan suatu bilangan yang sama, yaitu sama-sama kita keluarkan X-nya ya di sini ya. Kita keluarkan X-nya, jadi bentuk X kuadrat dikurang 2X ini akan menjadi X dikali dengan X dikurang 2 per untuk X kuadrat dikurang 3X ini juga kita keluarkan nilai X-nya dikalikan dengan X dikurang 3. Nah, maksudnya kita keluarkan nilai X-nya ini supaya kita bisa sederhanakan atau kita bisa coret ya, yang menghasilkan nilai 1. Jadi, kita bisa sederhanakan dia
Sehingga di sini untuk X-nya ini kita bisa coret atau kita bisa peroleh hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 dikalikan dengan X dikurang 2 ini kan adalah X dikurang 2. Kemudian dibagi dengan X dikurang 3. Jadi ini bentuknya yang sudah paling sederhana. Setelah anak-anak sudah sederhanakan bentuknya, anak-anak substitusi X ini, anak-anak ganti hasilnya sama dengan 0 ya. Kita ganti sama dengan 0, kemudian anak-anak akan peroleh nilainya menjadi seperti ini ya, yaitu 0 dikurangi dengan 2 per 0 dikurangi 3. Atau dengan kata lain anak-anak peroleh negatif 2 ya, dibagi dengan negatif 3 atau sama dengan 2 per 3. Jadi hasil dari nilai limit X mendekati 0 dari X kuadrat dikurang 2X per X kuadrat dikurangi dengan 3X adalah 2 per 3. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 15 ya. Nah, di soal nomor 15 ini, anak-anak diminta untuk menentukan nilai dari limit X mendekati 4 dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 per X kuadrat dikurang 4X. Nah, caranya di sini anak-anak gunakan pemfaktoran ya. Nah, pemfaktorannya di sini namun dia mencari keterkaitan juga antara pembilang dan penyebutnya. Nah, begitulah untuk menyelesaikan limit ini, selain kita harus menentukan metode apa yang kita bisa gunakan untuk menentukan nilai limit ini, tetapi selain itu juga kita harus mengetahui apa sih sebenarnya hubungan dari pembilang dan penyebut dari suatu pecahan yang akan dicari nilai limitnya. Nah, kalau di sini ternyata untuk penyebutnya, ini saya coba untuk mengeluarkan nilai X. Jadi saya peroleh di sini X dikalikan dengan X dikurang 4. Kemudian saya mencoba ya untuk mencari keterkaitan antara pembilang dan penyebut ini. Yaitu saya mau mencari hasil dari pemfaktoran dari X dipangkatkan dengan 3 dikurang 3X dikuadratkan dikurang 3X dikurang 4, supaya nantinya hasil pemfaktoran saya ini saya bisa sederhanakan, dalam artian saya bisa coret-coret yang menghasilkan nilai 1, yaitu saya bisa bagi dengan X dikurang 4 atau saya bisa bagi dengan X. Nah, maka dari itu karena ketika untuk pembilang ini saya bagi dengan X, tentunya saya tidak akan dapat memperoleh hasil pemfaktorannya ya, karena ini semua elemennya tidak ada nilai X, dalam artian ini ada konstanta ya yang tidak mengandung nilai X, jadi saya tidak bisa dia bagi dengan X ya. Oke, selanjutnya saya berinisiatif untuk membagi pembilang ini dengan X dikurang 4. Nah, jadi anak-anak nanti bisa coba ya, dengan membagi ya, dengan melakukan pembagian untuk X pangkat 3 ya, X pangkat 3, kemudian dikurangi dengan 3X kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan 3X dikurang 4 ini, anak-anak bisa bagi dia dengan X dikurang 4. Nah, maaf ini 3X dikurang 4, ini dibagi ya, ini dibagi biasa dengan X dikurang 4. Nah, nanti ketika anak-anak sudah bagi biasa seperti ini, anak-anak akan memperoleh hasilnya adalah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, maka dari itu bisa juga hasil pemfaktoran dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 akan menjadi X kuadrat tambah X tambah 1 dikalikan dengan X dikurang 4. Nah, ternyata di sini melalui bentuk seperti ini kita bisa sederhanakan lagi ya. Nah, kita bisa sederhanakan, yaitu kita bagi X dikurang 4 bagi dengan X dikurang 4, hasilnya adalah 1. Jadi kita perolehnya menjadi limit X mendekati 4, X kuadrat tambah X ditambah 1 dikali 1 menjadi X kuadrat tambah X ditambah 1 per, ingat X-nya ya, masih ada ya,
Jadi dibagi dengan X seperti ini. Kemudian anak-anak ganti nilai X ini dengan 4 ya. Kita ganti X-nya dengan 4. Ini sama dengan 4 ya. Maka anak-anak akan peroleh menjadi 4 kuadrat ya, seperti ini. 4 kuadrat tambah 4 tambah 1/4 atau sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ya, sama dengan 16 tambah 4 tambah 1/4. Hasilnya adalah 21/4. Atau jika kita rubah 21/4 menjadi suatu bentuk pecahan campuran akan menjadi 5/1/4. Jadi 5/4 ini adalah hasil akhir dari nilai limit X mendekati 4, X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 per X kuadrat dikurang 4X. Itu hasilnya adalah 5 ya, 1/4. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, sekian ya pembelajaran kita hari ini yang membahas mengenai latihan-latihan soal yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Saya harapkan melalui pembahasan dari latihan soal ini dapat menambah pemahaman anak-anak mengenai materi limit fungsi aljabar ya. Nah, apabila ada materi ataupun ada latihan soal dalam pembahasan ini yang anak-anak masih belum pahami, silahkan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau bisa melalui WhatsApp ya. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi aktif anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.